pemain timnas Indonesia yang berkarir di luar negeri atau pemain timnas kita yang abroad itu akan langsung terbang dan berkumpul di Sydney. Terbang ke Sydney dan langsung berkumpul di Sydney. Sedangkan kalau pemain timnas kita itu ke Indonesia dulu, itu akan memakan waktu yang lebih lama dan menguras tenaga pemain timnas kita. Salam sepak bola, teman-teman netizen dan warganet semuanya yang saya hormati. Welcome back to channel Progressive Football. Jangan lupa tekan like dan subscribe-nya karena akan membantu perkembangan channel Progressive Football. Oke, jangan skip video ini, tonton sampai habis karena di video kali ini gue akan memberikan informasi tentang pemain timnas kita yang abroad saat melawan Australia nanti. Seperti yang kita ketahui bersama, pelatih timnas nasional Indonesia yaitu Patrick Kluivert sedang mempersiapkan timnya untuk menjamu Australia, bertandang ke Australia pada tanggal 20 Maret nanti. Yaitu pelatih timnas kita itu sedang memantau pemain-pemain timnas kita yang berkarir di BRI Liga 1. Memantau Persita melawan Persik, terus memantau Persija melawan Dewa United, terus kemarin memantau Malut United, pertandingan Malut United yang menjamu Borneo FC. Nah, Patrick Kluivert ini tidak sendiri ya memantau pemain-pemain timnas kita yang berkarir di Liga 1, yaitu pasti ditemani oleh 3 asistennya, Denny Lansat, Alex Pastoor, dan Gerald van den Berg. Jadi gua pikir ini sangat bagus. Nah, yang nantinya Patrick Kluivert itu akan memanggil 25 pemain dan akan menyaringnya lagi menjadi 23 pemain. Dari 25 pemain menjadi 23 pemain. Nanti itu yang akan dipanggil untuk melawan Australia pada kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Dan gue yakin pemain timnas kita yang abroad atau berkarir di luar negeri itu 98% akan dipanggil oleh Patrick Kluivert. Bang, kok kenapa 98%? Nah, ini bakal gue jelasin karena Patrick Kluivert ini menginginkan pemain yang bermain di tim nasional Indonesia mendapatkan menit bermain di klubnya. Sedangkan ada beberapa pemain yang tidak mendapatkan menit bermainnya di belakangan ini, yaitu contohnya Nathan Choaon, terus Rafael Schreck. Nathan Choaon ini di Swansea itu sudah tidak masuk daftar di pemain Swansea. Dia bermain di tim U21 gitu. Apakah di tim U21 dia mendapatkan menit bermain? Sampai sekarang kita belum mendapatkan infonya. Dan sedangkan Rafael Schreck sejak kembali dia membela timnas Indonesia pada ajang Piala AFF kemarin, dia sudah 3-4 pertandingan ini belum mendapatkan menit bermain sama sekali. Dia hanya mendapatkan menit bermain sebelum membela timnas Indonesia, yaitu 8 menit dan berhasil mencetak gol. Tapi setelah itu, setelah dia membela timnas Indonesia di ajang Piala AFF, dia belum mendapatkan menit bermain. Ini yang gua khawatirkan, dua pemain ini tidak akan dipanggil oleh Patrick Kluivert. Tapi kita nggak tahu nanti kejadiannya di lapangan itu bagaimana. Apakah mereka tetap dipanggil atau tidak? Sedangkan berbanding terbalik dengan para pemain abroad lainnya seperti Elkan Bagot, sudah 4 pertandingan ini melakukan clean sheet tanpa kekalahan, minimal seri, terus 1 seri, terus 3 ini tanpa kebobolan. Bayangkan Elkan Bagot yang sudah comeback dari cedera lamanya, dia bermain sangat bagus di Blackpool ini. Ini menandakan persaingan di lini belakang timnas Indonesia ini sangat ketat. Dengan banyaknya pemain kita yang berkarir di luar negeri, itu dari ketua PSSI sendiri Pak Erick Thohir itu menegaskan, dan Pak Sumarji, Badan Tim Nasional ini menegaskan kalau pemain timnas kita yang berkarir di luar negeri ini itu langsung berkumpul di Australia, di Sydney tepatnya. Jadi karena mereka melakukan penerbangan yang sangat jauh ya, 15 jam sampai 18 jam. Apalagi ada Martin Paes yang di Amerika. Apakah dia lebih cepat atau lebih lama kita tidak tahu. Karena rata-rata pemain
timnas kita yang bermain di Eropa itu masih bertanding tanggal 16. Apakah langsung diizinkan klubnya setelah bertanding itu langsung diizinkan langsung terbang, ataukah nunggu besoknya dulu baru terbang ke Sydney? Itu kita tidak tahu ya bagaimana nanti perkembangannya. Pasti nanti ada infonya masing-masing ya dari pemain timnas kita sudah berangkat atau belum. Nanti mereka pasti saling kontek-kontekan ke mana badan tim nasional, terutama ke manajer, ke Pak Sumarji, sudah berangkat atau belumnya. Yang menariknya teman-teman, pada pertandingan kita melawan Australia ini semuanya serba mepet. Tanggal 16 pemain kita masih pada bertanding yang di luar negeri. Terus memakan waktu 15 jam sampai 18 jam perjalanan. Ini paling lambat pemain timnas kita itu diharapkan kumpul tanggal 18, ini paling lambat. Karena kalau tanggal 18 berkumpul, tinggal menyisakan 1 hari, yaitu tanggal 19 untuk pemantapan taktik. Apalagi ketambahan oleh Romeni. Semoga oleh Romeni ini tidak canggung ya, langsung bergabung dengan tim nasional Indonesia, langsung pemantapan taktik. Karena semuanya baru, dengan pelatih baru, taktik baru, ini pasti semuanya butuh penyesuaian taktik. Semoga ini pemain timnas kita bisa langsung beradaptasi dengan taktiknya Patrick Kluivert ini. Dan gue yakin pemain timnas kita ini sangat profesional ya. Mereka pasti selalu melupakan apa itu yang namanya jet lag pemain timnas kita. Contohnya kemarin Kevin Dix baru bergabung dengan timnas Indonesia pada saat melawan Jepang. Dia datang itu langsung latihan malamnya, padahal dia datang sore. Dia mengesampingkan apa itu jet lag. Ini berarti sangat profesional sekali. Ini yang diharapkan dengan pemain-pemain timnas kita mempunyai darah keturunan yang mengalir di tubuh ini. Mereka memperjuangkan negara kita dengan sangat baik, dengan diri mereka. Mereka sangat profesional lah pokoknya membela timnas kita. Nah, untuk yang bermain di Liga 1 tanggal 15 atau tanggal 16 juga berangkat ke Australia. Mereka berkumpul dulu di hotel, lalu mereka berangkat ke Australia. Karena jaraknya dekat, mereka menggunakan pesawat biasa. Semuanya menggunakan pesawat biasa. Tapi setelah pertandingan melawan Australia, ini baru dicarter pesawat oleh PSSI ya, dengan pesawat charter untuk kembali ke negara kita Indonesia, dan tanggal 25 menjamu Bahrain. Nah, ini yang menarik, tanggal 25 menjamu Bahrain karena pas waktu kita bertandang ke Bahrain, kita mendapatkan perlakuan yang tidak enak oleh Federasi Bahrain. Bahkan wasitnya memihak Bahrain. Nah, ini mereka berhasil seriah saja, berasa menang melawan timnas Indonesia. Ini yang patut kita nantikan pada saat melawan Bahrain. Dan setelah mereka kembali ke Indonesia tanggal 20 nih, habis pertandingan melawan Australia, mereka itu malamnya langsung kembali ke Indonesia. Daripada mereka beristirahat di Australia, lebih baik mereka kembali ke Indonesia, beristirahat di hotel. Lalu tanggal 21-nya latihan ringan, pemulihan, recovery. Lalu tanggal 22-nya masih latihan ringan, pemantapan sedikit-sedikit. Nah, tanggal 23 24-nya ini bisa pemantapan taktik lagi saat melawan Bahrain. Ini yang diharapkan melawan Bahrain kita berhasil menang besar lah, 3-0, minimal 3-0. Karena ini waktu yang tepat untuk balas dendam di Bahrain. Kalau bisa tidak ada supporter Bahrain yang datang ke Indonesia, biar mereka itu merasakan seperti Arab Saudi, bagaimana sangarnya atau angkernya Gelora Bung Karno itu dinyanyikan lagu Indonesia Raya, disorakan supporter-supporter. Bahrain bahkan tak berkutik. Seperti Arab Saudi, Al Buyahi saja merasa merinding dia bertandang ke Indonesia, bertanding di GBK. Mereka merasa merinding melihat antusias supporter kita yang begitu besar, yang begitu menarik. Ini membuat angker bagi lawan dan membuat istimewa bagi tim nasional Indonesia, karena dukungan kita yang sangat semangat mendukung pemain timnas kita yang sedang bertanding itu membuat sesuatu yang beda untuk pemain kita. Mereka jadi lebih bersemangat kalau didukung langsung oleh supporter kita.
Tapi di sini gue yakin ya kalau pemain timnas kita ini sangat profesional dan kita harus mendukung pemain timnas kita saat bertandang di Sydney. Bagi kalian yang tinggal di Australia, semoga kalian mendukung timnas kita di Sydney, meramaikan stadion Sydney, dan kita di sana mencuri 3 poin. Itu yang gue harapkan, minimal 1 poin lah. Jadi kita bisa lebih enteng, bisa lebih tenang. Terus kita saat menghadapi Bahrain, kita jangan menganggap remeh karena kita pernah dipermalukan di Bahrain, dicurangi di Bahrain. Itu harus kita balas dengan caranya, tapi dengan tidak cara curang. Kita harus membalas dengan membantai Bahrain. Gue yakin, gue selalu support timnas dan jangan ada lagi konflik. Ini kemarin Sintayong yang meracik timnas kita, yang membawa timnas kita dari keterpurukan. Nah, itu kita lupakan dulu, kita kesampingkan dulu, kita dukung timnas kita untuk meraih 3 poin di Australia. Sudah, jangan ada perdebatan lagi lokal pride terus naturalisasi. Enggak, semuanya pemain timnas Indonesia, mereka warga negara Indonesia. Jangan ada lagi yang berkonflik seperti itu. Kita harus dukung timnas kita meraih 3 poin di Australia dan meraih 3 poin di Indonesia. Ini akan membuat kita berada di posisi kedua ya, grup C, posisi sementara grup C kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Oke, sekian video dari gua tentang timnas Indonesia yang akan bertandang ke Australia. Gua Iqbal dari Progressive Football dan ciao.